Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikul Hafiz bin Rahmat dengan NIM 210306172, kelas PTNA dari kelompok 5 Jangkrik. Perkenalkan, nama saya Oki Mikael Christian Ginting dengan NIM 210306175 di PTNA dengan dosen pengampu Bu Tati Pidiana Sari SPTMP dengan kelompok Jangkrik kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Dimas Auri Ginting dengan NIM 210306178 dari kelas PTNA. Presentasikan hasil dokumentasi kami dari peternakan jangkrik Hutapea yang berlokasi di Jalan Sampurna nomor 36, Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara dengan kode pos 20126. Baiklah, untuk topik pertama, manajemen perkandangan dan pengelolaan limbah. Ukuran, lebar, dan luas kandang jangkrik di peternakan Pak Hutapea ini ada 3 versi. Yang pertama, ukuran kandang kecil, lebar dan tingginya itu 60 cm, panjangnya 120 cm. Ukuran sedang, lebar dan tingginya itu 60 cm, panjangnya itu 440 cm. Ukuran besar, tingginya 60 cm, lebarnya 120 cm, panjangnya 240 cm. Limbah yang dihasilkan jangkrik tersebut dijadikan 2 metode. Metode pertama dikasih ke penduduk sekitar jika dibutuhkan untuk tanaman mereka. Metode kedua dibakar seperti dedak padi, lalu masih bisa digunakan untuk tanaman dengan catatan harus diaduk terlebih dahulu. Perkandangan jangkrik tidak ada persekatan, hanya disesuaikan dengan ukuran kandang. Untuk mengantisipasi hama, ditutup kandangnya. Media untuk jangkrik atau papan karton untuk telur hidup diganti sesuai X-ray. Jika masih bagus, maka akan dijemur lalu digunakan kembali. Jika ada yang tidak bagus, maka akan dibakar. Baiklah, topik kedua, manajemen pakan dan formulasi tambahan. Jangkrik di peternakan Pak Hutapea biasanya diberi nutrisi B77, tetapi hasilnya sama saja. Dengan catatan jangkrik ini wajib disemprot 2-3 kali per hari. Pakan yang biasa digunakan untuk peternakan jangkrik Pak Hutapea ini yaitu POR B201, POR jagung, dan POR M210. Jenis-jenis pakan tersebut sama seperti makanan untuk anak ayam yang baru menetas. Pemberian pakan diberi 2 kali per hari, diberikan pada jam 8-10 pagi dan jam 4-6 sore secara rutin. Baiklah, di sini saya akan membahas topik yang ketiga, yaitu manajemen kesehatan. Nah, pada manajemen kesehatan, Pak Hutapea memberikan vitamin yang berupa vitamin B7 pada ternak jangkriknya. Lalu untuk kasus penyakit pada jangkrik Pak Hutapea, yaitu lebih ke kanibalisme atau pemakan daging sejenis yang diakibatkan jika jangkrik tidak mendapatkan tempat yang cukup lebar dan makanan tidak mencukupi. Lalu ada juga penyakit lain, yaitu seperti hama, yang semut, tikus, dan ulat balap. Di peternakan jangkrik Pak Hutapea tidak memiliki petugas kesehatan sama sekali. Untuk pembersihan kandangnya itu dilakukan setiap hari pada saat memasukkan pakan yang berupa batang ubi baru, di mana batang ubi lama akan dikeluarkan. Nah, di sini saya akan melanjutkan topik keempat, yaitu manajemen reproduksi dan perkawinan. Di kandang Pak Hutapea, jika pada musim kawin, jangkrik indukan akan diberi tempat yang khusus pada umur 40 hari yang sudah siap dikawinkan. Untuk usia masa kawin pada jangkrik betina adalah 40 hari dan masa reproduksinya selama 20 hari. Nah, fun fact, tanda-tanda jangkrik siap kawin itu bersayap dan berbunyi jika itu jantan. Jangkrik yang tidak berbunyi itu ditandakan oleh betina. Untuk mengetahui jenis kelamin pada jangkrik ialah
pada jantan tidak memiliki ovipositor atau yang berbentuk jarum. Nah, untuk betina memiliki ovipositor yang berbentuk jarum. Nah, ada juga persyaratan untuk jangkrik kawin, yaitu wajib berumur 40 hari dan wajib menyediakan pasir sebagai media untuk meletakkan telurnya seperti dalam pasir. Nah, jangkrik betina akan meletakkan ke dalam pasir dengan cara mencucukkan ovipositor ke dalam pasir. Telur yang dihasilkan akan dipindahkan dari indukannya. Lalu pasir yang sudah berisi telur dibungkus ke dalam wadah. Lalu dimasukkan lagi pasir yang baru. Nah, selama 3 hari pasir setelah itu akan diperam selama 12 hari. Masa reproduksi jangkrik kurang lebih 20 hari. Nah, pada saat masa produktif pada betina maka dia akan bertelur dan menempel pada pasir. Jika sudah lewat selama 20 hari, maka jangkrik betina tersebut tidak akan menempel lagi pada pasir dan itu menandakan dia sudah pada masa afkir. Nah, pada masa afkir biasanya Pahutapea akan memberikan ke warga setempat jika dibutuhkan. Di sini saya akan menjelaskan manajemen pemasaran dan usaha ternak jangkrik yang dimiliki Pak Hutapea. Awal mula peternakan jangkrik Pak Hutapea ini mulai pada tahun 2019. Dan dia juga memiliki pengeluaran setiap tahun berdasarkan pada kotak jangkrik yang ada di kandang tersebut. Di kandang tersebut itu ada 3 macam, yaitu yang pertama itu kotak kecil. Ia bisa menghasilkan 1-5 kilo. Lalu harga per kilonya itu 45.000 dikali 5 sama dengan 225.000, itu pun hasil kotor. Lalu hasil kotor tersebut dikurangi untuk biaya pakan sebanyak 75.000. Lalu alhasil yang didapatkan dari hasil yang bersih yaitu 150.000. Itu pun untuk kotak yang kecil. Yang selanjutnya ada kotak sedang. Ia bisa menghasilkan 8-10 kilo. Harga per kilonya tersebut 45.000 dikali 8 sama dengan 360.000. Itu pun hasil kotor. Lalu hasil kotor 360.000 dikurangi 150.000 untuk biaya pakan sama dengan 210.000 untuk hasil bersih untuk kotak sedang. Selanjutnya kotak besar. Ia juga bisa menghasilkan 20-25 kilo. Lalu harga per kilonya 45.000 dikali 22 karena diambil dari tengah antara 20 dengan 25. Yaitu hasil tersebut itu 960.000. Itu pun hasil kotor. Lalu hasil kotor yang 960.000 dikurangi untuk biaya pakan sebanyak 300.000. Lalu alhasil yang bersih yang didapatkan oleh Pak Hutapea yaitu 660.000 untuk kotak yang besar. Jadi total box yang dimiliki sebanyak 16 kotak. Kecil 18, sedang 13, besar 1. Lalu hasilnya 660.000 dikali 16 sama dengan 11.040.000. Lalu 11.040.000 tersebut dikurangi 4 juta sama dengan 7 juta per bulannya yang didapatkan Pak Hutapea. Lalu Pak Hutapea juga tidak memiliki produk dari hasil beternak jangkrik. Namun di luar ada juga pemanfaatan jangkrik yang dibuat menjadi peyek dan sebagai pakan burung dan ikan yang dibuat oleh Pak Hutapea. Selanjutnya itu tentang manajemen perawatan dan pemeliharaan jangkrik yang dimiliki oleh Pak Hutapea. Yang pertama itu pakan yang biasanya diberikan untuk peternakan jangkrik Pak Hutapea adalah Pur B201, Pur Jagung, dan M210. Yang kedua itu peternakan jangkrik Pak Hutapea awalnya diberikan sanitasi.
Namun, karena kandang tersebut kekurangan tenaga kerja, jadi kandang pada ternak jangkrik tersebut tidak diberi sanitasi secara berkala, dan sanitasi yang digunakan berupa karbol dan soft clean lantai dengan cara mengoleskan ke dinding kandang. Sekian dari presentasi saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.